ورسوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أعلى بالعلم وشاحن لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 23. Tugas di bawah ya. Halaman 23. Tugas di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan subaha qalilatal ahlamuhum ya'rifuna al-bahima wa yastabuna nadinubi yarbu ahaduhum al-luqmata benar ya ila bi luqmata ila bihi wa yastastiru bi jawbihi hatta yuqbalu lahu yaftahuha bi ismika wa yahdimuha bihamdika faj'alhum ummati qala ummatu Ahmad qala ya Rabbi inni ajidu al-wahi ummatan musabiquna yaumil qiyamati humul akhiruna bil khalqi Rabbi ij'alhum ummati qala ummatu Ahmad qala ya Rabbi inni ajidu al-wahi ummatan anatiluhum bisudur yabra'una faj'alhum ummati qala ummatu Ahmad qala ya Rabbi inni ajidu al-wahi ummatan jahamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha walam ya'malha kutibatahu hasanatun wahidatun wa in amilaha kutiba lahu asra amsalha ila sab'in mi'ati dhifin faj'alhum ummati qala tilka ummatu Ahmad qala ya Rabbi inni ajidu al-wahi ummatan jahamma ahaduhum bisayi'ati thumma lam ya'malha lam tuktab alaihi in amilaha kutibat sayi'atun wahidatun faj'alhum ummati qala tilka ummatu Ahmad qala ya Rabbi inni ajidu al-wahi ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati qala hum ummatu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih membahas tentang ya, sifat-sifat umat Nabi Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi umatan subaha. Ya Allah, aku temui, aku dapati dalam Lauhul Mahfuz ya orang-orang subaha yang mana mereka tersebut ya seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Qalilata ahlamuhum ya mereka umat yang bermimpi sedikit ya mimpi sedikit tidak banyak punya mimpi ya'lifuna al-bahaima mereka senang ya mereka memberi makan kepada binatang ternak mereka bahaim jama bahima jadinya ya hukum memelihara binatang boleh-boleh saja ya masuk memelihara binatang ternak boleh-boleh saja tapi di sini jangan sampai binatang yang kita pelihara ya istilahnya apa mengadu kepada Allah mereka makanya nggak benar ini nggak benar. Nah jadi dalam arti yang melihara burung silakan yang melihara ini silakan tapi ya lakukanlah ya artinya maksimalkanlah ya layanan kepada mereka
bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia semacam jadi khalifah. Ya yang diperhatiin bukan hanya manusia takut kelaparan, binatang pun ya dikasih makan. Apa dibilang? Saya takut nanti binatang yang di zaman saya tersebut, karena beliau khalifah yang kelima ya setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bilang saya takut ada binatang nanti di zaman saya menjadi khalifah, ada binatang mati, saya takut nanti ditutup di hari kiamat. Jadi beliau memberi makan pada binatang liar, kasih makan juga. Kalau kita kan binatang liar memang buat kewajiban kita, tapi masih peduli sama binatang liar ya. Yang dipelihara aja lebih peduli sama yang luar yang binatang liar pun mereka peduli. Kenapa? Dia peduli. Kenapa demikian? Takut ditutup di hari kiamat, ada binatang mati gara-gara apa? Pemimpinnya tidak peduli. Nah, kalau zaman sekarang orang masa bodoh, mati masa bodoh baru sabar. Iya apa enggak? Pemimpin enggak ada lagi kayak zaman Sayyidina Umar. Pemimpin enggak ada seperti zaman Khalifah Rasyid, enggak ada. Yang mana mereka tersebut para khalifah ya kalau malam patroli ya, jadi keluhan di masyarakatnya kemungkinan ada yang belum makan malam. Kalau ada makan malam ya diambilkan dari Baitul Mal. Apa Baitul Mal? Ya istilahnya kan sekarang dari Depsos, Departemen Sosial, diambilkan. Nah, ada keluarga yang seorang ibu yang apa tuh, yang anaknya makan, minta makan, gak ada apa-apa, ibu masak dimasak batu, sampai ibu kelamaan anaknya ketidur. Nah, ya ini ya pemimpin kalau begini, pemimpin yang benar-benar apa? Tanggung jawab. Sekarang ada nggak pemimpin di negara kita begitu? Ya, sekarang yang presiden ya zaman dulu ya khalifah karena masih lingkungan Madinah aja kan, ya keliling bisa. Sekarang RT RW ada RT nggak RT? Ini mesti keliling. Ada nggak yang belum makan malam? Kalau ada, restoran masih buka. Bukan makanan masih nyari restoran. Ya. Bagiannya masih buka ya. Paham ya? Nah, itu pemimpin yang masya Allah ya. Takutnya nanti apa? Dituntut di hari kiamat ya. Wa yastaghfiruna minadz dzunubi, mereka ya senang ya istighfar daripada dosa. Senang istighfar daripada dosa, banyak istighfar daripada dosa-dosa mereka punya. Yarfa'u ahaduhum luqmata fihi ila fihi. Yang mana mereka tersebut ya meletakkan satu suapan di mulut mereka, fala tastaqilu bi jawi hatta yuqrahu. Belum sampai makanan tersebut sampai ke mana, ke perut mereka, ya dosa mereka udah Allah terampuni. Jadi mananya apa? Mananya umat Nabi Muhammad SAW kalau berbuat dosa gampang, clearnya gampang, bersihnya gampang, istighfar ya dia tobat daripada dosa. Beda hanya dengan umat zaman dahulu. Kalau mereka ada dosa, ya bagaimana cara menghapus dosanya? Dengan bunuh diri. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kamu ke Tuhan kamu, bunuh diri kalian. Nah kita nggak begitu. Kita gampang. Kita berdosa nih, anggap hubungan sama Allah Ta'ala aja. Ya, kita anggap ya kena memandang yang haram dan kita istighfar, habis masalahnya. Habis. Ya, bahkan kita nggak istighfar pun kita berbuat baik, rontok kita punya dosa. Dosa, dosa kecil yang langsung benar Allah tidak ada hubungan manusia dulu. Bagaimana salah seorang sahabat ngadu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya tolong tegakkan hukum bersaya. Tolong tegakkan hukum bersaya. Ya, kenapa? Engkau? Aku tadi di jalan aku mencium seorang cewek, perempuan aku cium. Cium dosa nggak? Nah, dosa. Berarti ada dosa kan? Ya. Bila sempat Rasul jawab, azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Rasul sibuk menjawab panggilan azan, kemudian salat qobliyah, kemudian salat fardu. Setelah salat fardu, si penanya tadi belum dapat jawaban. Belum ada jawaban, ya maksudnya Rasulullah udah nanya tapi belum sempat jawab. Nah, kemudian ya Rasulullah, ya tegakkanlah hukuman saya. Saya orang yang berdosa. Ya, tadi saya di jalan saya mencium seorang anak cewek. Dia bilang kata Rasulullah, tadi kamu ikut sholat jamaah sama kita enggak? Ikut. Ketahuilah Allah Ta'ala udah ampuni dosa kamu. Nah, jadi ini, ya ini sekarang nih, ya itu di rumah ada bawa dosa.
ya, dosa hubungan dengan Allah Taala, ya, nggak ninggalin kewajiban, ya, masuk ke majlis taklim, ya, hadir majlis taklim, dosa rontok. Ya dengan cara apa? Ya malaikat naungi dengan rahmat, kemudian ya turun sakinah, ketenangan jiwa, kemudian anggumu maghfiranakum, bubarlah kamu dari majlis, ya, dosa kalian telah diampuni. Karena kita anggap tadi antara kita nggak ada istighfar, tapi dengan hadir, dengan mengajarkan kebaikan, dosa rontok. Ya apa dalilnya? Wa bisayyata alhasanata tamhuha. Ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan baik, niscaya akan terhapus. Nah, jadi nanti ini kita pulang dosa udah ampuni. Amin. Anak gampang kan? Nah itu umat Nabi Muhammad. Umat zaman dulu nggak bisa begitu. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bapak kamu dengan cara kamu bunuh diri. Nah, kita kalau bunuh diri habis. Lagi. Alhamdulillah umat Nabi demikian, umat Nabi Muhammad kalau punya dosa istighfar gampang, asal mau aja, asal mau. Tapi banyak orang udah tahu obatnya gampang, nggak mau istighfar, nggak mau berbuat baik, nggak ini, ya terus maksiat terus, nah jangan ya. Nah insya Allah kita bukan hanya kita berbuat baik, ya kita pun kalau ada waktu kita istighfar, karena Nabi Muhammad SAW beliau istighfar satu hari ya 75 bahkan 175 100 kali. Nah, kenapa? Ajaran kepada umatnya agar jangan sampai nggak minta doa, jangan sampai minta istighfar sama Allah Taala, ya. Insyaallah bisa laksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Yaftahiha bi ismika wa yahtimuha bihamdika. Mereka orang-orang yang kalau makan mereka awalnya nyebut bismillah, nyebut nama Engkau ya Allah. Wa yahtimuha bihamdika, kalau mereka selesai makan mereka mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini sunnahnya membaca bismillah ketika makan. Jadi umat zaman dahulu ada yang baca bismillah, umat Nabi Muhammad tadi. Jadi yaftatihuha bismika, mereka kalau mau makan mereka mulai dengan bismillah. Sudah makan ucapin alhamdulillah. Nah, bagaimana hukum bismillah dalam makan? Hukumnya sunnah, ya. Tapi ada yang mengatakan wajib katanya. Ya, ada yang wajib, ya. Tapi sunnah alhamdulillah. Nah, sunnahnya sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Kalau makan rombongan, makan berjamaah, anggap 10 orang makan berjamaah, 9 lupa karena depannya daging gede-gede. Ada orang yang kasih sepupu ini begitu kan, bismillah lupa. Udah lapar kan orangnya tuh. Majina bukan? Jadi udah lupa deh. Bismillah lupa. Anggap 10 orang kita makan nih, atau kita sekarang udah semua makan nasi, makan nasi. 9 orang lupa, anggap kita 10 orang, 9 orang lupa. Satu baca ke di counter sama yang satu. Nah, makanya kalau makan berjamaah. Ya, kalau kita makan ngumpet. Ngumpet di nasi goreng, takutnya diketeknya. Mana orang itu? Ada nggak? Ada di mie goreng kita beli jok apa? Lupa. Ada mana orang itu? Penyari keberkahannya, ini keberkahan. Nah, jadi ini ya makan dengan bismillah, ya. Gimana? Ada keberkahan makan. Apa makna barakah di makanan? Makan yang kita makan kan jadi tenaga. Dengan kita makan kita segar, kuat, sehat. Nah, kesehatan, kesegaran tersebut tenaga yang dihasilkan kita gunakan taat, makan kita berkah. Nah, banyak data kita kenyang, nggak berkah. Habis bismillah. Kenapa? Habis kenyang maksiat. Berkenyang berbuat haram. Nah, kita alhamdulillah nih, ya. Sekarang yang tadi antum udah pada makan siang belum? Ada nggak yang belum makan tadi? Makan semua. Habis makan ada tenaga. Ada. Nah, antum gunain buat sholat asar, buat sholat maghrib, hari majlis ta'lim. Nah, berarti antum makan berkah. Ada keberkahan di makanan. Karena ada orang-orang yang habis makan bertenaga untuk maksiat mereka. Banyak keberkahan. Nah, ini keberkahan di makanan, ya. Wa yahtatimuha bihamdika. Mereka umat kalau yang mana umat itu kalau selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kenapa alhamdulillah? Ya, masih kasih rezeki sama Allah Taala. Apapun kita punya makanan, ya ucapkan alhamdulillah. Ya, kasih sate doang,
nggak pakai sop, alhamdulillah juga. Apalagi kumpuli sama sambal ati, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Bahkan sampai-sampai orang temennya bilang sama orang lain, ente sih kalau makan ini wajib alhamdulillah banget, alhamdulillah banget. Maksudnya apa? Maksud alhamdulillah banget apa? Menunya, masya Allah, menunya ya. Agak nasi doang, alhamdulillah ya. Ini di sini itu udah alhamdulillah banget, alhamdulillah banget, pakai banget. Maksudnya wajib syukur benar-benar. Kenapa? Karena makannya nikmat. Nah, jadi puji Allah Ta'ala terhadap rezeki yang Allah berikan ya. Kita lapar tapi dikasih makanan. Kita lapar dikasih makanan. Nah ini memang ada orang lapar makanan nggak ada. Dan ternyata orang punya duit belum tentu bisa makan enak, belum tentu bisa makan. Duitnya banyak, nanti makan. Pernah nggak ente ngerasain gitu? Ya biasanya bilang pernah saya waktu lebaran lapar, makanan di rumah kue-kuean, mau beli gado-gado nggak ada dagang, soto nggak ada dagang. Ya duitnya banyak nggak makan juga. Ya, nah jadi kita syukur alhamdulillah sama apa? Sama makanan kita makan. Puji Allah Ta'ala ya. Insyaallah Allah Ta'ala tambahkan. Karena Aisyakatum laziran makum. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka umatku. Kalau Allah terjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi ini ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku dapati dalam lahir mahfud ada sekelompok orang-orang, satu umat, humus sabiquna yaumil qiyamah. Mereka orang yang didahului daripada hari kiamat. Artinya apa? Diutamakan, didahului daripada yang lainnya. Ya, tapi wahumul akhirah bil harkat. Tapi mereka diciptakannya paling belakangan. Kita umat Nabi Muhammad umat akhir zaman. Umat paling belakangan. Nabi kita Nabi akhir zaman, umatnya Nabi akhir zaman. Ya udah umat paling belakangan udah gitu. Jangan bersedih hati. Sekalipun ada yang belakangan, tapi kita di akhirat semua duluan. Dihisab duluan, ditimbangan duluan, disedot duluan, masuk surga duluan. Padahal adanya belakangan. Makna sabikun. Terus duluan semua. Ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, belakangan kita dulu. Kita dilayani sama Allah Ta'ala lebih dulu, jadi istilah apa? Yang kita sebut orang-orang priority apa? Prioritas prioritas utama yang kita sebut ya semua didahulukan. Surga duluan, hisab duluan, semua duluan, ya umat. Padahal kita ada belakangan. Nah, jadi umat zaman dahulu kan bisa protes, ya Allah, ini siapa nih? Datang belakangan tapi kok duluan? Kalau dunia protes. Tapi Allah Ta'ala udah berkehendak, Allah pengen memprioritaskan umat Nabi Muhammad, yang umatnya lain nggak bisa protes. Kalau dunia kan protes nggak? Protes. Datang belakangan minta duluan, ada nggak? Ada. Protes. Tapi kalau akhirat nggak, ya umat Nabi Muhammad diutamakan. Ya. Rabbi ij'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka umatku. Kalau Allah telah menjawab lagi, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka kita wajib syukur, kita jaga sama Allah umat Nabi Muhammad. Bagaimana syukurnya? Terserah, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Kalau bahasa Arabnya alladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad. Wajib syukur. Atau bahasa Indonesia tadi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad. Wajib syukur apa? Umat Nabi Muhammad didahulukan, diprioritaskan daripada umat Nabi lain. Sampai-sampai ya nabi-nabi lain iri pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi nggak bisa. Ya, karena ada zamannya masing-masing ya. Qala ya Rabbi ini ajidu fil alhi ummatan. Ya Allah, aku dapat lagi ada sekelompok umat di dalam lahir mahfud. Ana jiluhum fi suduri yaqrauna. Kitab mereka ya ada di dada mereka, yang mana mereka bisa baca kapan saja. Maksudnya aku dapati ada sekelompok umat yang mana mereka hafal kitab mereka. Apa? Quran banyak yang hafal. Jadi yaqrauna, mereka bisa baca kapan aja karena apa? Anggap karena kita kalau baca Quran, nyari Quran dulu. Tapi bagi orang-orang yang hafal baca Quran udah baca aja, karena dia hafal. Nah, ini yang umat yang bisa hafal Quran kitabnya cuma umat Nabi Muhammad. Enggak ada umat zaman dahulu hafal Injil, hafal Zabur, hafal Taurat, enggak ada. Umat Nabi Muhammad. Dan orang yang hafal Quran ya seluruh dunia sama hafalannya.
Ente apal Quran di Indonesia, ente ke Saudi, oh sama. Karena Quran Allah terpelihara. Nah, sekarang orang-orang sekarang apal Injil, Injil ada banyak Injil. Barnabas, Matius, Perjanjian Lama dan Baru, apa gitu? Bible semuanya. Ente apal Injil Indonesia ke Amerika, ada orang Amerika? Injil mana nih? Injil mana? Gitu ya. Ente kita kemana? Nah, paham nggak? Maka nggak ada apa? Pernah dengar nggak ada musabaqah tilawatil Injil? Ada nggak kira-kira? Musabaqah tilawatil Injil ada? Nggak ada gitu-gituannya. Tapi yang ada musabaqah Quran. Mau di mana-mana sama. Mau di Pakistan sama. Kenapa? Ya karena ya dia tersebut memang Allah terpelihara. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Kami yang Quran kami jaga. Kami jaga daripada pemalsuan, daripada kerusakan ayat-ayat kami jaga. Mana yang menjaga apa? Ada orang-orang yang coba-coba merubah Quran ketahuan. Karena Quran dibayangkan apa sama orang-orang. Ya, dulu kita pernah dengar Quran terbitan Israel diganti. Ketahuan. Di bahasa dunia ketahuan, nggak laku. Kenapa? Orang pada apa semua? Nah ini kita nih Al-Quran ya usahain ya ada kemauan untuk hafal Quran. Dengan ada kemauan hafal Quran, insya Allah kita bisa hafal Quran. Karena orang-orang di negeri Arab, ya, di Hadramaut, ya di Saudi, Masjid Madinah dan lainnya, orang hafal Quran sesuatu yang biasa. Kenapa biasa? Karena yang hafal banyak. Kalau di Indonesia hafal Quran luar biasa. Kenapa? Karena yang hafal Quran di sana ada Quran biasa. Ya anak kecil, ya 10 tahun kan, ya dia unsur apa aja kita tes itu sama dia. Nah, karena emang udah Quran, sedunia sama Qurannya. Nah, bahkan belum lama ada orang yang punya naskah kuno, ya dia punya Quran yang dianggap dibilang Quran tertua di dunia. Biasanya ya ada masih kertasnya ada yang warna coklat ya yang 500 tahun lalu. Ternyata setelah diperiksa yang 500 tahun lalu sama ayatnya isinya sama Quran zaman sekarang. Sama. Coba orang nemuin Injil zaman dulu, sekarang beda. Nah, Quran Allah terpelihara. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Beda Quran dengan kitab lagi mana? Kitab lain Nabi Musa meninggal, kitabnya hilang. Nabi Daud meninggal, hilang. Nabi Isa diangkat sama Allah, Injil nggak berlaku lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggal, kitabnya Quran masih berlaku sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Beda nggak kira-kira? Beda. Nah, tapi ada orang-orang yang sok tahu, berani ngomong apa? Quran sudah tidak relevan lagi. Quran kampungan, Quran nggak sesuai lagi. Ini bisa murtad. Ya, zaman dulu sekarang nggak. Jadi kalau emang Quran nggak sesuai lagi, mau direvisi, mau ngadu kayak MK suruh robah ya, suruh robah sama enggak udah, jangan ya kalau yang ngomong orang Islam bisa murtad, ngantuk ya, paham nggak jadinya? Ya jangan bilang demikian, udah sampai zaman relevan, ya nggak boleh direvisi, ya udah kalau revisi gimana? Nabi turun lagi dong. Jibril turun turun lagi deh. Quran yang lama udah betul, udah nggak sesuai. Udah sampai hari zaman Allah terpelihara ya. Terus ya, jadi sini aku dapati ada umat yang kitab mereka ada di dada mereka, mana mereka kitabnya pada apal, ya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Faja'alhum ummati, jadikan aku ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Qala, Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, mereka banyak yang hafal Quran ya. Qala ya Rabbi ini ajidu fil alwahi umatan. Nabi Musa berkata lagi, Allah aku dapati di Lauhil Mahfuz ada sekelompok umat idza hamma ahadu bi hasanatin ya'maluha. Kalau di antara mereka pengen berbuat baik, baru pengen doang, falam ya'malha, ya mereka ada keinginan untuk berbuat baik tapi mereka nggak lakukan, nggak ngerjain. Kutibat lahu hasanatun wahidatun, ditulis buat mereka satu pahala. Pengen berbuat ketaatan, pengen berbuat baik, nggak kesampaian, nggak ngerjain, tetap masih dapat pahala satu. Yang Allah terapkan apa? Niatnya.
Yang Allah Ta'ala pandang apa? Keinginannya ingin berbuat baik. Nah, jadi pengen berbuat baik, enggak berbuat baik, dapat pahala 1. Kutibat lahu hasanah itu 1 pahala. Karena bagaimana kalau orang tersebut, umat tersebut pengen berbuat baik kemudian dikerjain. Ada keinginan berbuat baik, kemudian dia kerjain. Wa in amilaha, kalau dia kerjakan, ada keinginan berbuat baik, dia kerjakan perbuatan tersebut, kutibalahu asyru amsalihah. Allah Ta'ala beri pahala 1/10. Tadi pengen berbuat baik, nggak sempat ngerjain, ya dapat pahala apa? 1. Tapi kalau dikerjain dapat pahala 10. Sampai kapan? Sampai berapa banyak lipatannya? Ila sabi'i mi'atin tipin, sampai 1/700. Contohnya, ya sedekah berapa? 1000, ya pahalanya 10.000. Bisa pahalanya 200.000, bisa pahalanya 300.000, sampai pahalanya 700.000. Bisa 1/10, bisa 1 maksimalnya 1/700. Siapa itu? Hum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Qala tiga umatul Muhammad, ya itulah umat Ahmad, itulah mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad pengen berbuat baik, nggak sampai berbuat baik, ya dapat 1 pahala. Tapi kalau dikerjain dapat 1/10 sampai 700. Nah, maka di sini ya tanamkan niat baik, keinginan untuk berbuat baik dah. Jangan sampai ternyata kita pengen berbuat maksiat. Ya, jadi kalau amal kebaikan pengen ngerjain, ya pengen ngerjain. Nah, seperti salah seorang, ya dia dapat pahala banyak, karena apa? Melihat tumpukan pasir, ya pasir yang banyak, ya. Di material kan, nanti ke material aja, ya. Waktu lihat tumpukan pasir kan, ya Allah, kalau seandainya saya punya gula pasir sebanyak itu, saya akan sedekahin kepada orang miskin. Jadi pasir dianggap, kalau seandainya saya punya gula pasir sebanyak pasir itu, saya akan sedekahin kepada miskin. Dia tinggal nggak kerjain kalau seadanya, ya. Nggak sempat kerjain, nggak emang pasir banyak benar, ya. Berapa ton kalau ditimbang, ya. Di mana dia pahala dapat. Allah Ta'ala pandang niatnya. Jadi itu amat kebaikan, pasang niat aja. Pengen ya. Seperti apa nih? Ya. Anggap bulan haji. Hadir orang baca ratib mau pergi haji. Enak ya? Ada pengen pergi haji tuh. Nah, ini enggak pergi haji, dapat pahala. Jadi pahala niat. Jadi jangan sampai orang berbuat baik kita biasa aja, buat mereka saya enggak mau. Enggak, niatin aja berbuat baik. Ya. Nah, itu nih ya. Kalau lewat di depan para janda-janda, kalau seandainya saya kayak saya mau kawin semua. Tidak gila tuh. Saya makan ini mah. Dapat pahala enggak? Nyata semua. Oh enggak begitu enggak? Jadi gitu aja ya. Jadi anak gitu nah. Jadi seni pasar gitu. Nyata. Baru niatnya pahala. Pahala kawin baik di mana? Niatin aja deh. Paham ya? Nah, jadi niat baik Allah Ta'ala pandang ya. Nah ini penting, yang penting kita ada pengen berbuat baik. Emang kalau Allah tentu kasih tahu jadi, tapi kalau seandainya nggak bisa ya udah diapain, ya, amin. Terusin. Qala ya Rabbi ini ajidu fil ahi ummatan, ya Allah aku dapat lagi dalam Lauhul Mahfuz ada sekelompok umat. Idza hamma ahaduhum bisai'ah, kalau mereka ada keinginan berbuat maksiat. Summa lam ya'malha, kemudian maksiat tersebut tidak dikerjakan, tidak lakukan. Lam tuktab alaihi, enggak ditulis dosa. Jadi pengen niat berbuat baik enggak kesampaian, kasih pahala. Pengen maksiat enggak dikerjain, dosa enggak ada. Enak enggak? Enak. Jadi pengen maksiat doang enggak sempat kerjain, enggak dapat dosa. Lainnya kalau taat pengen ngejain enggak kesampaian, kasih satu pahala. Nah, ya. Kemudian dikatakan wa in amilaha, dan kalau seandainya dia kerjakan itu maksiat, pengen maksiat kemudian dikerjain, kutibat sayi'atun wahidatun, ditulis buat dia 1 dosa. 1 maksiat 1 dosa. Pengen maksiat yang ngerjain nggak dapat dosa, dikerjain dapat 1 dosa. Nah, kalau ke amal baik dikerjain 1/10 sampai 700. Jadi dosa
ya nggak ada 1:10, nggak ada. Dosa 1:10 sampai 1:7 nggak ada, 1:700 nggak ada. Yang ada taat aja. Taat perbuatan bisa 1:10 terus sampai 1:700. Tapi kalau maksiat, satu maksiat satu dosa, dua maksiat dua dosa, gitu aja. Ya. Nah nanti kalau buat emang besar kecilnya tergantung, dosa kan terbagi dua, ada kabair, ada shaghair, ada dosa besar, ada dosa kecil, kan gitu. Ya. Nah, tapi jangan kita terlena sama maksiat kecil. Ya, kita dosa kecil kita kerjain juga, jangan. Ingat gak? Ya, ingat kata para ulama, hindarilah dosa besar, hindarilah dosa kecil. Kenapa? Karena gunung tersebut terdiri dari batu kerikil. Batu kerikil kita tumpukin lama-lama tinggi gak? Sama, dosa kecil 1, 2, 3 terus ribuan lama-lama. Jadi kan tanggap kerikil, dosa kecil, bukan batu kali. Paham enggak? Ya. Kumpulin satu hari 10 dosa. 10 terus lama-lama banyak. Jadi fa'inal jibala minal hasa, karena yang namanya gunung terbuat dari batu kerikil. Jadi orang dosa banyak bisa dosa banyak, kenapa? Karena hasil dia akumulasi, dijumlahin, ditumpukin dosa dia yang mana? Yang dianggap kecil sampai banyak. Ya. Nah, kecil duri kecil apa gede? Kecil. Nah, kalau mau selamat, hindarilah dosa kecil sebagaimana kamu lagi berjalan menghindari yang namanya duri. Duri kecil tapi nyakitin. Kalau tombak, apa tuh? Tombak ya? Tombak, kaca gede, Anda takut ya. Tapi kalau duri Anda apa? Berani. Cobain, tonjolkan. Nah, paham enggak? Nah, jadi kita mau selamat, hindari dosa kecil sebagaimana kamu menghindari duri. Nah, duri ya kita anggap kecil tapi nyakitin. Dosa kecil ya kalau emang Allah tak ngampuni, seorang bisa masuk neraka. Kita anggap dosa kecil. Nah, dosa kecil ya dalam hal ini ya kalau kita mau selamat, jangan memandang dosa kecil. Ya, tinggalkan dosa kecil, jangan kamu anggap dosa kecil. Ya dosa kecil, pandanglah ya kepada siapa kamu bermaksiat. Yang kamu lawan Allah, yang kamu maksiatin Allah, jangan pandang dosanya. Paham enggak? Jadi dosa kecil dijana. Enggak, dosa kecil berarti kamu bermaksiat sama Allah. Pandanglah Allah Ta'ala yang melarang kamu maksiat, kamu lawan. Ya, nah makanya mau selamat jadikan diri kita seperti orang menghindari duri. Yang baru selamat. Duri kita hindari, yang kecil apalagi apa tuh? Paku, apalagi apa tuh? Tombak, apalagi batu-batu besar yang tajam. Nah, selamat diri kita ya. Nah, terusin ya. Mana tuh? Jadi sini katakan wa in amilah ya. Wa in amilah kutibat sayi'atun wahidatun. Ya. Kalau mereka mengerjakan maksiat baru dapat satu dosa. Satu maksiat, satu dosa. Dan lain halnya kebaikan. Satu kebaikan ditulis 10, 1/10 bisa sampai 1/700 ya. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka sebagai umatku. Qala Allah Ta'ala menjawab, jika umat Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya. Qala, satu lagi tanggung. Ya Rabbi ini ajidu billahi umatan. Ya Allah aku dapati ya di Lauhil Mahfuz ada sekelompok umat. Hum khairun nas. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka generasi terbaik, umat yang terbaik. Ya muruna bil ma'rufi. Mereka mengajak orang-orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melarang orang berbuat kemungkaran. Nah ini amar nahi munkar satu paket, nggak bisa dipisah. Ada menyuruh berbuat baik, ada melarang orang berbuat jahat, satu paket. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita kebanyakan ya nyuruh orang berbuat baik, tapi kita nggak larang kemungkaran. Nah sekarang gimana? Ya, yang udah satu paket tersebut, ya dua-duanya kita kerjain. Kita nyuruh orang berbuat baik, tapi kalau dia salah, ya kita tegur. Nah, berarti kita apa tuh? Sejalan. Melaksanakan dua perintah yang satu paket. Amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Nahi mungkar, melarang orang bermaksiat. Nah, harus ada.
Ada di masyarakat, ya, ada orang yang malas berbuat taat tapi senang sama maksiat. Dan umumnya orang lebih senang disuruh berbuat baik daripada ditegur sama kemungkaran. Ayo sholat, ayo ngaji, ya insya Allah. Padahal nggak mau, ya ngaji. Nah, dia diajak berbaik gitu, tapi kalau itu jangan judi, itu jangan main perempuan, marah. Gue judi duit gue main perempuan duit gue juga, gue apa urusannya gitu. Jadi disuruh berbuat baik, terima, ya ntar. Tapi udah dilarang maksiat, marah. Begitu pun, umum itu gak kira-kira. Nah, ya ini padahal kalau ada orang yang mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, ya mereka wajib terima kasih. Kita diajak kok kebaikan, kita salah, langkah kita salah, kita maksiat, ditegur orang supaya kita berhenti jangan sayang, bukan berarti ya orang sebut benci enggak, ya sayang, terima kasih, jazakallah khair, ingetin anak untuk berbuat baik, ingetin anak daripada maksiat, terima kasih banyak, wajib terima kasih. Karena di akhir zaman orang maunya amar ma'ruf aja, nahi munkar nggak mau. Padahal amar ma'ruf munkar seperti bilang satu paket, mesti kerjaan dua-duanya, ya. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Qala hum ummatu Ahmad. Allah Ta'ala menjawab lagi, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dia umat Nabi Muhammad sedang merasakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan membiarkan amar kemungkaran. Ada yang nyuruh orang berbuat baik tapi kemungkaran nggak dilarang, ada. Nah, tapi umat Nabi Muhammad tidak demikian, sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita berhenti deh. Qala baris kedua di atas, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana